Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto Herianto, Kepala SMPN 1 Atap Terpadu Rawasari, Kabupaten Purwakarta. Saya akan membagikan praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya terhadap guru-guru. Praktek baik ini saya lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kembali motivasi guru-guru di sekolah kami yang saya rasa akhir-akhir ini mengalami penurunan. Selain itu, praktek baik ini juga bertujuan untuk membangun budaya reflektif di antara guru-guru. Mudah-mudahan dengan praktek baik ini sekolah kami kembali menunjukkan semangat untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna bagi siswa-siswa di sekolah kami. Praktek baik yang saya lakukan, saya beri nama Cermin Belajar Siswa atau CBS. CBS ini merupakan survei kepuasan siswa dalam memperoleh pembelajaran. Survei ini dilakukan dalam 2 siklus. Survei pertama dilakukan pada bulan September tahun 2025. Pada survei ini dilibatkan 79 siswa dari 3 rombongan belajar, yaitu kelas 7B, kelas 8A, dan kelas 9B. Karena di sekolah kami hanya ada 6 rombongan belajar dengan total siswa 154 orang. Survei ini dilakukan secara spontan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Berikut ini adalah kesimpulan hasil survei pertama. Pertama, tentang suasana hati siswa di kelas. Mayoritas siswa menunjukkan perasaan netral atau kurang positif saat berada di kelas. Hanya 28% siswa yang merasa senang, sementara 66% siswa merasa biasa saja. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang perlu sekali ditingkatkan untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Yang kedua, tentang persepsi siswa terhadap metode mengajar guru. Ketika ditanyakan mengenai kualitas pengajaran guru, respon siswa menunjukkan variasi, namun lebih dari setengahnya menyatakan menyenangkan. Yang menyatakan menyenangkan itu 53%, menyatakan biasa 31%, menyatakan membosankan 11%, dan menyatakan menyeramkan 4%. Ketiga, konsistensi kehadiran guru mengajar. Tingkat kehadiran guru dalam mengajar selama 1 bulan terakhir dianggap cukup konsisten oleh sebagian besar siswa. 49% siswa menjawab selalu hadir, 38% menjawab sering, 11% menjawab jarang, dan 1% menjawab tidak pernah. Keempat, pemahaman siswa terhadap materi ajar. Respon siswa terhadap tingkat pemahaman materi menunjukkan hasil yang positif. 24% siswa menjawab selalu mengerti, 67% siswa sering mengerti, 9% siswa jarang mengerti, dan 0% tidak pernah mengerti. Kelima, pemberian tugas mencatat di papan tulis. Tugas mencatat di papan tulis masih menjadi metode yang sering digunakan oleh guru. 48% siswa menjawab selalu, 40% siswa menjawab sering, 13% siswa menjawab jarang, dan 0% siswa menjawab tidak pernah. Yang keenam, pemanfaatan media atau alat pembelajaran. Pemanfaatan media atau alat pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa masih perlu ditingkatkan. Hanya 4% siswa yang menjawab guru selalu menggunakan. 41% menjawab sering menggunakan, 40% menjawab guru jarang menggunakan, dan 14% siswa menjawab guru tidak pernah menggunakan. Hasil survei ini kemudian saya presentasikan dalam rapat bulanan bersama guru-guru yang dihadiri juga oleh Ibu Pengawas Pembina, Ibu Jubaidah Kristina SPD, untuk mencarikan solusi terhadap kondisi pembelajaran siswa di kelas. Dalam diskusi ini dihasilkan rekomendasi bersama sebagai upaya untuk menciptakan suasana kelas yang lebih positif, meningkatkan kesenangan siswa dalam belajar, dan menjadikan pembelajaran yang lebih efektif. Pertama, penguatan kesadaran guru. Mendorong setiap guru untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam memberikan layanan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, variasi metode mengajar. Mengimplementasikan metode pembelajaran yang variatif untuk menghindari kejenuhan dan mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. Yang ketiga, pengadaan media pembelajaran. Mengupayakan pengadaan media atau alat pembelajaran yang relevan guna mendukung penyampaian materi secara visual dan interaktif. Yang kelima, peningkatan kompetensi guru dengan mengadakan pelatihan atau lokakarya bagi guru terkait teknik mengajar yang inovatif dan pemanfaatan media pembelajaran. Yang keenam, evaluasi berkelanjutan. Diharapkan ada survei-survei seperti yang sudah dilakukan untuk kembali
dilakukan di tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, maka kami semua berkomitmen dalam waktu 1 bulan untuk merealisasikan rekomendasi bersama tersebut. Di antaranya dengan mengadakan IHT, pengadaan media pembelajaran, dan memperbaiki fasilitas sekolah. Pada bulan berikutnya, di bulan Oktober, dilakukanlah survei yang kedua. Survei kedua menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas pelaksanaan pembelajaran dan perasaan siswa di kelas. Perasaan siswa menjadi jauh lebih positif dibanding survei sebelumnya. 47% siswa menjawab senang, naik drastis dari 28%. 53% menjawab biasa, dan 0% menjawab bosan dan seram. Penilaian siswa terhadap guru saat mengajar juga menunjukkan peningkatan yang kuat. 64% siswa menjawab menyenangkan, naik dari 53%. 32% siswa menjawab biasa, 4% siswa menjawab bosan, dan 0% siswa menjawab menyeramkan. Kehadiran guru untuk mengajar dalam 1 bulan terakhir, 65% siswa menjawab selalu, naik signifikan dari 49%, 20% menjawab sering, 13% menjawab jarang, dan 1% menjawab tidak pernah. Pemahaman materi, 36% siswa menjawab selalu mengerti, naik dari 24%. 57% menjawab biasa, 6% menjawab jarang, 0% menjawab tidak pernah. Pemberian tugas mencatat di papan tulis, 48% siswa menjawab selalu, 33% menjawab sering, 13% menjawab jarang, dan 6% menjawab tidak pernah. Penggunaan media atau alat pembelajaran oleh guru, 9% siswa menjawab selalu, naik dari 4%. 23% siswa menjawab sering, 61% siswa menjawab jarang, dan 7% siswa menjawab tidak pernah. Secara keseluruhan, data ini menyimpulkan adanya peningkatan signifikan yang dirasakan oleh siswa maupun yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan media pembelajaran dan metode mencatat di papan tulis masih perlu perbaikan. Kita lihat tayangan komentar dari siswa-siswi di sekolah. Akhirnya aku ngerasa pintar karena cara belajar yang pintar sama aku. Saya jadi lebih semangat belajar karena guru-gurunya menyenangkan. Dan pembelajaran jadi lebih menarik. Dengan adanya praktek baik, lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Demikianlah praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah kami, dan saya berharap praktek baik ini bisa berdampak bermanfaat bagi sekolah kami.